Satu lagi sebuah peradaban kuno ditemukan di tengah hutan jati yang lebat. Tepatnya di Dusun Alasdowo, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bukti adanya peradaban kuno ini ditandai adanya temuan struktur batu bata besar, jumlahnya sangat banyak. Luasnya mencapai hektaran persegi, lokasi dekat dengan aliran sungai, jauh dari permukiman warga. Diperkirakan, area sebaran batu besar ini dulunya berupa bangunan suci berupa candi agama Hindu. Karena pernah ditemukan arca Dewi Kali atau sering disebut Dewi Durga. Tapi warga setempat menyebutnya sebagai arca Dewi Lanjar. Di lokasi yang sama juga pernah ditemukan 4 bajra, yaitu lambang persatuan dan kesatuan para tokoh. 4 bajra tersimpan di Museum Anjuk Ladang, sedangkan temuan arca Dewi Kali tidak jelas keberadaannya hingga sekarang. Berjarak sekitar 200 meter dari lokasi percandian ini ada sumber mata air yang diduga sebagai petirtaan. Lokasinya arah barat menyeberangi sungai. Lokasi petirtaan ini diyakini penduduk setempat sebagai pertapaan Airlangga saat mengamankan diri dari serangan tentara Haji Huraware. Airlangga ditemani abdi kinasihnya, Narotama bertapa di petirtaan ini hingga memutuskan menjadi Raja Kahuripan. Menurut Mengku Damri, pemangku Pura Kertabuana Giri Wilis Bajulan, di pertapaan Airlangga ini banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah, seperti dari Bali, Malang, Tulungagung, Kediri, dan lain-lain. Mereka juga sama-sama mempercayai bahwa situs yang tinggal berupa sumber mata air dan bongkahan akar pohon besar yang ambruk itu adalah tempat pertapaan Airlangga. Mereka sering datang untuk mengadakan ritual di pertapaan itu. Ya, ini situs Petirtan, Mas. Jadi Petirtan itu kan pelengkap tempat pemujaan candi. Jadi pada masa era zaman dulu kan setiap candi pasti ada petirtaannya. Nah, itu ajaran daripada leluhur kami dulu. Jadi di sini adalah petirtaannya. Kalau untuk candinya yang di timur itu tadi. Nah, jadi dulu di sini tempat pemujaan pada saat Airlangga diserang oleh musuh, beliau bermesanggrah di sini. Jadi istilahnya membangun camp, Pak, diselamatkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Akhirnya beliau dinobatkan, didukung untuk mengambil alih kekuasaan lagi. Dari sini makanya di sini dulu juga ditemukan 4 bajra itu tadi sebagai simbol daripada persatuan dan kesatuan para tokoh dari berbagai sekte, dari Resi, dari Empu dan lain sebagainya. Karena zaman dulu juga ajaran leluhur itu bermacam-macam, Pak. Jadi ada sekte Waisnawa, ada sekte Bhairawa, ada Siwa, Sidanta dan lain sebagainya. Nah, dari situlah berbagai sekte mendukung Raja Airlangga untuk kembali memimpin kerajaan atau mengambil alih kekuasaan lagi. Nah, di sinilah tempat pemujaan untuk Dewi Perang itu tadi. Jadi Dewi Perang yang namanya Dewi Durga. Nah, makanya di sini dulu ditemukan arca Dewi Durga, tapi dipercaya oleh masyarakat setempat itu karena situasi sejarah sudah kacau, Pak, pada perkembangan zaman. Jadi Dewi Durga dinamakan Dewi Lanjar.
Itu sejarah dari masyarakat yang berkembang. Tapi sebenarnya itulah arca Dewi Durga untuk pemujaan masa perang. Terus sekarang Bajra dan arca-arca yang lain itu posisinya di mana, Pak? Kalau Bajra yang 4 itu sudah ada di museum, Mas. Sudah ada di museum di Nganjuk, Museum Nganjuk Ladang sudah ada. Terus kalau arcanya itu sudah hilang, Mas. Hilang ya, mungkin diambil orang, juga ada yang dihanyutkan di sungai. Karena ada orang-orang yang tidak senang dengan hal-hal seperti itu, tidak paham. Ya akhirnya karena takut, karena apa, malah dibuang. Sekitar 2 tahun yang lalu, Pak, itu pun tidak sengaja kenapa saya tertarik ke sini, terus itu enggak sengaja. Bahkan saya sering tertidur di sini kalau dalam situasi di pura sepi atau apa, itu saya kok tertarik ke sini, enggak paham awalnya. Nah, setelah saya memahami tempat ini, akhirnya saya tanya-tanya ke masyarakat yang lebih tua, maksudnya yang kenal dengan lokasi sini. Ini sisa-sisa bangunan seperti batu bata atau apa pernah ditemukan, Pak? Iya, ditemukan di sini ada. Ini ceritanya di sini keliling juga batu bata yang besar-besar itu, Pak. Jadi yang di sini yang di Petirtan. Kalau tadi yang di timur itu tadi malah lebih banyak lagi, itu luas itu tempatnya. Ditambah dengan yang di selatan, Pak. Di selatan tadi ada hutan pinus sedikit di tengah sawah nih, Pak, pinggir kali. Itu tempat campnya. Jadi pesanggerahannya Airlangga pada saat diselamatkan untuk menyusun strategi lagi di sini. Ini setelah diketahui sebagai situs peninggalan Airlangga, perlakuan masyarakat ini seperti apa, Pak? Kalau masyarakat ya khususnya di dari kelompok kami itu sangat menghormati, Pak. Sangat menghormati. Bahkan kemarin saudara-saudara kita dari Bali termasuk dari Darsi Bujangga sudah kesini juga. Beliau juga minta restu, tanya apakah ini perlu dibuatkan tempat istilahnya pelinggih atau simbol atau apa. Tapi beliau yang di sini juga tidak berkenan, Pak. Jadi yang di sini hanya ya biar apa adanya karena ini situs sejarah. Amin Fuadi, Kasih Sejarah Museum dan Kepurbakalaan Dinas Parporabut Nganjuk, membenarkan bila sumber mata air dekat sungai itu adalah bekas tempat persemedian Airlangga. Karena tidak jauh dari lokasi ada bekas reruntuhan batu bata kuno yang masih membentuk struktur bangunan. Diperkirakan sebagai bekas bangunan candi. Umumnya, bila di suatu lokasi terdapat bangunan candi, di dekatnya juga dilengkapi dengan petirtaan sebagai sarana bersuci. Lebih-lebih lokasinya berdekatan dengan sungai yang merupakan satu bagian dari bangunan suci. Kita saat ini berada di masuk desa Bajulan, yang ternyata kita memperoleh informasi dari Pak Mangku Damri bahwa ada petilasan era masa Airlangga. Dan ternyata setelah kita datangi di lokasi ini ternyata benar. Di sini kita temukan struktur yang lumayan cukup panjang dan ini banyak tersebar walaupun bata-batanya sudah tidak utuh. Ya, seperti ini struktur ini berada di tengah jalan tempat lintasan kendaraan, ya, kendaraan untuk mengangkut jati dan kayu-kayu hutan dan sebagainya. Kemudian sebaran-sebaran di sebelah sana itu masih nampak struktur-struktur walaupun terputus-putus. Nah, diperkirakan struktur ini masih menyambung dengan di sebelah timur jalan sana, dan informasi dari Pak Damri juga pernah ditemukan satu bajra, yang kedua patung Durga, dan juga patung yang di sebelah barat sana atau utara barat sana itu belum diketahui jenisnya apa karena pada saat itu hilang begitu saja. Kemudian sesuai dengan apa yang diinformasikan Pak Damri tadi, di sebelah barat sana ini ada sebuah petirtan yang sekarang kondisinya sudah terkubur karena kebetulan salah satu pohon penaungnya, yaitu pohon yang cukup besar, ya, itu akhirnya roboh sehingga tanahnya terangkat dan menjadikan terkubur struktur-struktur yang ada di sekelilingnya. Nah, ini menandakan bahwa di daerah Bajulan sesuai dengan konsep perkiraan para arkeolog itu bahwa era
Erlangga itu cukup kuat untuk di daerah Bajulan. Nanti kita akan telusuri lagi beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Pak Damri. Nanti kita akan ikuti secara bertahap. Kalau di sini saya perkirakan karena satu letaknya di tepi sungai, yang kedua juga tidak jauh dengan sumber, ya, tidak jauh dengan sumber air. Ya. Ini di sini saya perkirakan adalah candi. Perkiraan saya adalah seperti itu. Nanti setelah kami ingin adakan ekskavasi sederhana dulu dari dinas. Nanti barangkali kami akan melibatkan teman-teman komunitas sejarah. Kita akan ekskavasi menampakkan struktur yang ada, yang sehingga nanti akan menjadi kuat dokumentasinya. Kemudian kita laporkan kepada lembaga terkait, bisa nanti BPJB Jatim maupun Balar Jogja. Nah, kemudian kami juga akan segera menyurati karena ini wilayahnya adalah di wilayah KPH Kediri, jadi nanti kami akan segera menyurati KPH Kediri bahwa di areal situs sesuai dengan titik koordinatnya nanti akan kami sampaikan adanya situs yang itu perlu diselamatkan, dan langkah berikutnya kami akan memberi tanda, memberi nama situs di sini nanti. Sementara, temuan struktur bangunan kuno dan sumber mata air dicatat dan akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.